Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah mengumpulkan kami, membangunkan kami. Semalaman Tuhan menjagai kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuntun Tuhan langkah kami pada pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah kami senantiasa boleh ada dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita percaya bahwa orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu pagi ini sebelum kita mulai aktivitas, kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh memulai hidup kita dengan melandaskannya kepada firman Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 7 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara, firman ini sedang berbicara tentang hal menghakimi orang lain. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dengan kata lain, kalau kita suka menghakimi orang lain, maka kita juga akan dihakimi. Itu adalah hukum tabur tuai. Dan firman ini berkata, saya hanya ambil dari ayat yang keempat, dikatakan, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu." Saudara, selumbar itu adalah sesuatu yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Tetapi balok itu adalah sesuatu yang besar dan sangat terlihat. Orang-orang yang suka menghakimi yaitu dikategorikan sebagai orang-orang yang menyebar atau membawa dosa kemunafikan. Ketika orang itu suka menghakimi orang lain, biasanya dia adalah orang yang munafik yang dapat melihat selumbar di mata orang lain padahal ada balok yang begitu besar di depan matanya. Kita belajar hari ini saudara, firman ini bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Saya tidak menyuruh saudara, oh ini sebenarnya cocok nih buat si A, si B, si C ya. Tapi ini buat kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang yang munafik atau kita adalah orang-orang yang mau dikoreksi oleh firman Tuhan? Mari kita belajar saudara. Kita tidak mungkin dapat memulihkan kehidupan orang lain kalau kita sendiri tidak dipulihkan terlebih dahulu. Kita nggak mungkin dapat mengeluarkan selumbar di mata orang lain kalau balok di depan mata kita itu tidak kita lihat terlebih dahulu. Seringkali menilai kesalahan orang lain itu lebih mudah daripada melihat kesalahan kita sendiri, dan itu memang adalah sifat manusia. Kita menuduh misalnya, wah memang si itu tuh begini, padahal kita sendiri saudara. Ada begitu banyak kekacauan terjadi di dalam gereja, di dalam keluarga, saudara bersaudara. Itu terjadi karena roh kemunafikan dan suka menghakimi ini saudara. Kita suka menuduh orang lain begini, padahal kita ini tidak mengintrospeksi diri kita. Bagaimanakah aku ini saudara? Seperti apakah aku ini? Jangan hanya selalu cenderung menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, tapi mari kita introspeksi diri. Mungkin kekacauan itu terjadi karena kita, tapi kita justru menuduh orang lain.
Mari kita lihat ya apakah ada balok di mata kita sebelum kita bisa menolong mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Artinya dengan kata lain, firman hari ini mengingatkan kita untuk mari kita banyak-banyak introspeksi diri. Ya, lebih baik saudara mari kita sibuk hari-hari ini membenahi diri. Mari kita sibuk hari-hari ini ya memperbaiki diri. Mari kita sibuk hari-hari ini ya Tuhan ya aku ini apa yang perlu aku benerin di hadapan Tuhan. Kalau aku ini masih ada salah, masih ada dosa, ampuni aku Tuhan. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain. Mari kita banyak duduk di kaki Tuhan dengan berkata, Tuhan aku mau berubah ya. Supaya Tuhan juga bisa pakai hidup kita untuk mengubahkan orang lain. Dan untuk mengubahkan orang lain kita gak perlu ya suruh-suruh dia kamu harus begini loh, berubah loh ya. Tapi kita tidak perlu sibuk-sibuk mengambil selumbar itu dari matanya. Ya, tapi mari kita sibuk untuk mengubah diri kita, mengeluarkan balok di mata kita ini supaya kita bisa melihat keadaan orang yang suka menghakimi itu justru matanya itu tertutup karena apa? Ada balok saudara. Sehingga apa yang dia omongin itu banyak gak benernya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak melihat. Ya, bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu kalau dia sendiri tidak melihat. Seperti orang buta. Nah kita berdoa saudara supaya kita hari-hari ini tidak buta rohani, tidak buta terhadap diri kita. Mari kita melihat ya diri kita terlebih dahulu barulah kita bisa menilai atau menghakimi orang lain. Ya, dan ayat ini berkata, hai orang munafik ayat 5, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dengan kata lain, kalau kita ini jadi orang munafik yang hanya sibuk menjelekkan orang, yang hanya sibuk menghakimi orang, maka saudara kita tidak akan pernah bisa berubah. Kita tidak akan pernah diberkati Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami kelimpahan. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya datangnya keadaan baik. Justru ya kita akan mengalami kemunduran, kita akan mengalami malapetaka. Kenapa? Karena dosa dan Tuhan benci dosa kemunafikan itu. Karena itu pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita sibuk introspeksi diri daripada sibuk menghakimi orang lain. Mari kita sibuk memperbaiki diri daripada sibuk mengurusi hidup orang lain. Ya, biarlah kita kedapatan berkenan di mata Tuhan. Kalau kita berkenan, kita sendirilah yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Kita sendirilah yang akan melihat segala kebaikan Tuhan itu. Karena itu saudara, mari kita akan merenungkan firman ini dan biarlah saudara hidup kita terus menjadi berkat. Jangan menjadi orang munafik. Firman ini berkata dengan jelas saudara dikatakan di sana ya, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk dapat mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dengan kata lain, kita hidupnya tidak akan pernah menjadi berkat. Hidup kita tidak akan pernah berdampak kalau kita jadi orang munafik. Hidup kita tidak akan mungkin dapat menolong orang lain. Hidup kita tidak bisa mengubahkan orang lain. Ya, dan kita selalu akan mendapatkan saudara ya justru kita akan menuai hal-hal yang buruk ya karena kita hidup dalam kemunafikan. Tapi ketika kita sibuk untuk memperbaiki diri, mengubah hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Ya, biar kita merenungkan firman ini, kita mau berkata kepada Tuhan, ya ubah hidup kami Tuhan, ya biarlah kami selalu menjadi penurut-penurut firman Tuhan, agar hidup kami berkenan dan berkat Tuhan tercurah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu introspeksi diri kami, untuk kami boleh mengalami perubahan di dalam Tuhan. Bahwa kami mengerti, bahwa kami melihat, bahwa hanya Tuhanlah yang menilai, melihat kami. Karena itu Tuhan, ubah semua hal yang tidak berkenan, ambil setiap balok yang ada di mata kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan saudara, katakan bersama, ku buka hati untuk jamahan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, amin. Yes Lord, di altar-Mu menyeku buka hati kami, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, serah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan, oh, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi saudara katakan, ku buka hati, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh kepadamu Tuhan, amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami berserah padamu Yesus. Oh, ubahkan hidup kami Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami banyak-banyak introspeksi diri. Biar kami tidak sibuk menghakimi orang lain, tapi kami sibuk memperbaiki diri kami sendiri. Karena belum tentu Tuhan hidup kami ini sudah benar di mata Tuhan. Hari ini Engkau menegur kami untuk tidak sibuk menghakimi orang lain, tapi sibuk memperbaiki diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin hari semakin menjadi berkat. Kami mengeluarkan terlebih dahulu balok di mata kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Sebelum kami memulai hidup kami, aktivitas kami pagi ini, kami rindu mencari wajah Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa ada di dalam bait-Mu Bapa. Kami rindu untuk senantiasa ada di rumah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Tuhan tolong Bapa, sertai biar hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami. Kami menjaga hati kami, pikiran kami untuk tidak tercemari oleh hal-hal negatif Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil, dan biar hidup kami sungguh-sungguh mendatangkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap mereka hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada pergumulan yang berat, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat anugerah berkat Tuhan. Kami tahu umur panjang di tangan kanan kami, kekayaan hormat ada di tangan kiri kami. Biarlah Tuhan anugerah-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan berkati, Tuhan Engkau juga terus menyertai setiap mereka Bapa yang hari-hari ini Tuhan sedang ada di dalam masa-masa pergumulan yang berat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, aman tentram di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.